Hai semua, balik lagi di channel Meatbox. Gimana kabarnya? Semoga sehat dan enjoy selalu ya. So, di video kali ini gue akan menemani kalian dengan topik sejarah seorang penguasa kejam yang menjadi inspirasi Bram Stoker untuk menciptakan tokoh penghisap darah yang terkenal seantero dunia di tahun 1897, yaitu Dracula. Mungkin dari kalian udah ada yang tahu juga nih tentang penguasa satu ini. Yoi cuy, dia adalah Vlad III, Vlad Dracula, Vlad Tepes atau Vlad the Impaler. Itu semua adalah nama dan julukan untuk seorang pangeran sekaligus penguasa kejam dari wilayah Wallachia di Rumania, yang bisa dibilang level kekejamannya ini udah level sakit jiwa dan melegenda di seluruh dunia. Sampai-sampai perjalanan hidup Vlad III ini menjadi adaptasi model untuk tokoh Dracula yang kita kenal sampai sekarang. Buset, konten gue isinya sejarah orang brutal semua ya. Nah, disclaimer dikit, cerita ini mungkin akan sedikit disturbing ya, karena kekejamannya orang emang ngeri banget. Pas ngeriset nih sejarah, gue sampai merinding dan bingung harus ngejelasinnya gimana. Tapi mudah-mudahan kalian bisa paham ya dengan apa yang gue sampein. Oke, kalau gitu silahkan siapin cemilan, kopi, dan headset biar lu pada makin enjoy lagi dengerin ceritanya. Kalau udah, langsung kita gas aja ke pembahasannya. Enjoy! Vlad III atau Vlad Tepes lahir pada bulan Desember tahun 1431 di Transilvania. Tapi ada juga versi lain yang bilang kalau Vlad Tepes lahir di daerah Targoviste di wilayah Wallachia. Tapi ini nggak usah kalian pusingin karena dua wilayah ini tuh deket-deketan. Dia anak kedua dari ayahnya yang bernama Basarab atau lebih dikenal sebagai Vlad II, penguasa wilayah Wallachia. Nah, Wallachia ini adalah wilayah yang berada di jalur invasi Kesultanan Ottoman terhadap wilayah Eropa. Jadi kayak kegencet di antara dua kubu gitu. Di bawahnya Kesultanan Ottoman, di atasnya bangsa-bangsa Eropa. Khususnya Hungaria yang memang lagi on fire banget ngelawan Ottoman. Sebenarnya nggak kegencet juga sih. Lebih tepatnya Wallachia ini adalah salah satu wilayah Eropa yang berpas-pasan langsung dengan daerah Kesultanan Ottoman. Jadi nggak heran kalau wilayah ini sering banget terjadi peperangan. Selain itu, Wallachia juga terkenal dengan kudeta para bangsawannya terhadap sang penguasa. Diyakini karena maraknya perang yang kerap kali terjadi di wilayah tersebut. Jadi para bangsawan-bangsawan di sana kayak pada ngambil kesempatan dalam kesempitan gitu buat memperebutkan kekuasaan. Kemudian karena kedekatan ayahnya ini dengan Raja Sigismund dari Hungaria sekaligus salah satu kaisar Romawi suci pada saat itu, pada tahun yang sama dengan kelahirannya, ayahnya ini diangkat sebagai anggota Ordo Kesatria Khusus yang diberi nama Order of Dragon atau Ordo Naga. Atas hal ini Vlad II kemudian mendapat nama belakang baru, yaitu Dracul, diambil dari kata Drak dari bahasa Rumania kuno yang artinya naga. Dan Vlad III sebagai anak kemudian dijuluki sebagai Vlad Draculia dengan kata Lia yang diartikan sebagai anak dari. Jadi nama Vlad Draculia ini bisa diartikan sebagai Vlad si anak naga. Dari sinilah asal muasal nama Dracula berasal. Order of Dragon memiliki satu misi khusus yang diberikan oleh sang raja, yaitu menghancurkan Kesultanan Ottoman. Setelah beberapa tahun sejak Order of Dragon dibentuk, banyak prajurit Ottoman yang dipukul mundur oleh ordo ini. Sampai akhirnya sepak terjang Order of Dragon terdengar oleh Sultan Murad II, yang kemudian Sultan mengundang Vlad II ke sebuah perjamuan. Vlad II kemudian setuju dengan undangan Sultan dan ngebawa dua putranya ke perjamuan tersebut, yaitu Vlad III dan adiknya Radu Selvrumos. Di bagian ini ada dua versi cerita. Yang pertama, di perjamuan tersebut Vlad bernegosiasi dengan Sultan Murad II dan memutuskan bekerjasama dengan Kesultanan Ottoman untuk melindungi wilayahnya. Karena dia tahu kekuatan Order of Dragon aja nggak akan cukup buat ngalahin Kesultanan. Dan untuk nunjukin loyalitasnya, dia menawarkan dua putranya yaitu Vlad III dan Radu untuk dididik di bawah naungan Ottoman dan membayar pajak setiap tahunnya. Nah, versi yang kedua sebenarnya hampir mirip. Yang buat beda, versi kedua ini Vlad II ditangkap dan diberikan persyaratan jika ingin bebas. Yang persyaratannya itu sama, yaitu dia harus bayar pajak tahunan dan meninggalkan dua putranya untuk dididik di bawah naungan kesultanan. Tapi apapun versinya, intinya ya sama. Vlad III pernah tinggal lama dan dididik oleh Kesultanan Ottoman. Menurut Raymond T. McNally, sejarawan sekaligus mantan profesor sejarah Boston College,
Pada saat Vlad III dan adiknya Radu Selvrumos di bawah didikan Kesultanan Ottoman, Vlad III dan adiknya ini diperlakukan sangat baik. Bahkan mereka diberi pendidikan yang sama seperti bangsawan lainnya, kayak diajari ilmu filsafat, ilmu-ilmu tentang Islam, berhitung, dan seni. Gak cuma itu, Vlad III juga diajari cara nunggang kuda, persenjataan, taktik militer, dan dibimbing menjadi prajurit yang handal di Yerseni, yang merupakan base terbaik Kesultanan. Dan kemampuan Vlad III bisa dibilang di atas rata-rata. Tapi tetap aja Vlad ini ngerasa kalau dia itu tetaplah tawanan. Dan dalam hatinya dia sebenarnya nggak terima dengan semua ajaran tersebut. Dan malah ternyata selama ini dia nyimpen dendam terhadap Kesultanan. Beda dengan adiknya Radu Selvrumos yang benar-benar memang serius dalam belajar dan menerima semua yang diberikan dengan ikhlas. Dan Radu juga bisa berteman baik dengan anak Sultan Murad II, yaitu Pangeran Mehmed II, yang akhirnya ngebuat adiknya berpihak kepada Ottoman dan memeluk agama Islam. Sementara Vlad III dan adiknya berada di bawah naungan Ottoman, ayahnya ini ternyata sedang dikudeta oleh bangsawan setempat bernama Vladislav II pada tahun 1447. Vlad II pun akhirnya menghadapi pertempuran yang gak bisa dia menangkan dan kemudian harus tewas terbunuh di rawa-rawa dekat daerah Bulteni. Sementara anak laki-laki tertua Vlad II sekaligus kakaknya Vlad III yang bernama Mircea dibutain matanya, disiksa, dan dikubur hidup-hidup. Sedangkan ibunya menghilang entah kemana. Cukup tragis ya. Beberapa tahun setelah kejadian itu, Vlad III yang udah berusia 17 tahun kemudian ngadain kampanye buat ngerebut kembali tahta sang ayah dari penguasa baru Wallachia, yaitu Vladislav II. Atas dukungan gubernur Kesultanan Ottoman, Vlad III berhasil nih ngambil kembali tahta sang ayah. Tapi kekuasaannya ini cuma berlangsung 2 bulan doang dan kemudian digulingkan lagi oleh Vladislav II. Ini jadinya kayak dipinjemin doang ya. Pada tahun 1448, Vlad III menghilang entah kemana. Tapi yang pasti pada saat Vlad III balik ke Wallachia, dia beralih pihak ke Hungaria dan mutusin semua hubungannya dengan Kesultanan. Dia juga mendapatkan dukungan militer dari Raja Hungaria yang bernama Ladislaus V, yang kebetulan nih raja juga gak suka sama Vladislav II. Setelah penaklukan Konstantinopel yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II atau yang kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453, Kesultanan Ottoman pun siap untuk menginvasi wilayah Eropa selanjutnya, khususnya wilayah Hungaria. Atas dasar alasan inilah Vlad III direkrut oleh Raja Ladislaus V untuk menjadi bantuan militer tambahan buat mempertahankan Hungaria. Di tahun 1456 atas dukungan Raja Ladislaus V, Vlad III akhirnya berhasil mendapatkan kembali kuasa atas Wallachia. Dan kali ini nggak ada lagi yang namanya dipinjemin. Dia menantang duel Vladislav II 1 lawan 1. Kemudian Vlad pun menang dan secara pribadi memenggal kepala Vladislav II. Dan dari sinilah teror Vlad the Impaler dimulai. Setelah dia dapat kuasa penuh atas Wallachia, hal pertama yang dilakukan Vlad III adalah menghentikan pembayaran upeti tahunan kepada Kesultanan. Kemudian untuk memperkuat dominasinya sebagai penguasa, biar nggak dikudeta, karena seperti yang gue bilang tadi, daerah Wallachia ini sering banget kudeta-kudetaan. Vlad ngundang sebagian besar para bangsawan Wallachia, termasuk bangsawan-bangsawan yang berencana melawannya, ke sebuah perjamuan. Yang ternyata perjamuan ini adalah sebuah jebakan yang sudah dipersiapkan Vlad buat ngebantai para bangsawan-bangsawan ini. Setelah semua bangsawan masuk ke sebuah aula, nggak pakai cincong, para bangsawan ini langsung ditikam dari belakang, dibunuh-bunuhin, nggak ada satupun yang dibiarin hidup, dan nusukin tubuh mereka yang masih kejang-kejang dengan tiang paku. Dan nusukinnya ini juga bukan nusukin biasa gitu, tapi lewat, aduh males banget gua bagian ini. Maaf nih ya, dari dubur nembus ke mulut. Nih lihat sendiri dah, gua nggak sanggup jelasinnya, kaku lidah gua. So one of his tactic was to capture prisoners and then impale them. It's a wooden stick that goes into the rectum. Oh my god. Nah itu disebutnya impaling. Hal inilah yang kemudian ngebuat Vlad III menjadi legenda dan dijuluki sebagai Vlad the Impaler atau Vlad sang penusuk. Dan ini belum selesai. Puncak kengerian pembantaian Vlad adalah saat dia majangin mayat-mayat yang udah ditusuk sate gitu ke sekeliling kota sebagai peringatan bagi siapa aja yang berani ngelawan dia. Ngilu, sama, gue juga iya.
Dan korbannya ini juga nggak cuma dari kalangan bangsawan doang. Vlad juga ngetusbol puluhan pedagang Sakson di Kronstadt yang dia anggap pernah bersekutu dengan para bangsawan Wallachia yang dulu pernah menentangnya. Dan yang paling banyak mungkin prajurit Ottoman yang dikirim ke Wallachia pada tahun 1459 untuk ngambil jatah upeti tahunan. Gak pakai lama, Vlad langsung ngebantai dan majang mayat-mayat prajurit tepat di perbatasan wilayahnya. Tujuannya sebagai tanda pendeklaran perang terhadap kesultanan, sekaligus buat ngejatuhin mental para musuh-musuhnya yang nyoba buat nyerang dia. Siapa yang gak jiper coba lihat keadaan mayat kayak gitu. Bentuk lain dari kekejaman Vlad adalah dengan merebus orang tersebut sampai mateng di dalam sebuah kuali besar, dan anggota keluarga atau teman orang yang dibunuh dipaksa buat makan daging rebusan itu. Jadi nggak heran kalau Vlad III kemudian sangat ditakuti baik di kalangan sekutunya maupun di kalangan musuh-musuhnya. Dracula gini amat cerita lo ya. Beberapa waktu Sultan Muhammad Al-Fatih yang mendengar itu kemudian ngirim 1000 pasukannya untuk menyerang Vlad III yang dipimpin oleh seorang panglima perang ternama Ottoman bernama Hamzah Bey. Namun naasnya, Vlad ternyata sudah tahu semua strategi dari 1000 pasukan ini. Karena Dracula sendiri juga memakai taktik militer yang sama dengan apa yang dipakai oleh Hamzah Bey. Karena seperti yang gue bilang tadi, Vlad III pernah tinggal lama dan dia sudah mempelajari dan sangat mengerti taktik militer umat muslimin. Ditambah lagi si Dracula ini benar-benar menguasai area pertempuran yang merupakan wilayahnya sendiri. Jadinya memang gak ada kesempatan buat pasukan Ottoman untuk bisa menang saat itu. Vlad pun dengan gampang membantai 1000 prajurit tersebut, termasuk Hamzah Bey. Dan seperti yang kalian duga, 1000 prajurit ini ditusuk dan dipajang tepat di daerah perbatasan wilayahnya. Dan yang mengerikannya lagi, Hamzah Bey dipajang di tiang yang paling tinggi sebagai bukti bahwa dia sudah ngalahin salah satu panglima Ottoman. Kemenangan Vlad atas pembantaiannya terhadap pasukan Ottoman menjadi achievement yang sangat diapresiasi oleh rakyat-rakyatnya maupun bangsa-bangsa Eropa. Kemenangan tersebut kemudian dirayakan di seluruh Wallachia, Transilvania, dan hampir seluruh wilayah Eropa. Sejarah pada saat itu mengklaim ia membunuh sekurang-kurangnya 80.000 orang dan menusuk sekitar 20.000 orang selama masa pemerintahannya, termasuk pedagang Sakson, pasukan Ottoman, dan para bangsawan pengkhianat. Ada satu legenda yang buat gua merinding banget waktu ngeriset sejarah Vlad III ini, yaitu saat nih orang ngadain acara makan malam di tengah hutan paku. Nah, hutan paku itu adalah tiang-tiang penuh mayat dengan keadaan tertusuk sate seperti yang gua bilang tadi. Dan herannya gua, nih orang bisa makan dengan santuy di tengah tiang-tiang itu. Ngeri banget ya. Bahkan para prajurit Ottoman yang bisa dibilang nih prajurit jam terbangnya tinggi buat masalah perang, auto kena mental cuy. Pada demam semua mereka pas ngelihat hutan paku itu. Nah itu prajurit perang loh ya, apalagi orang biasa langsung kena stroke kali ya. Pembantaian yang gila-gilaan dan taktik militer yang mumpuni membuat Vlad menjadi sosok yang meresahkan Kesultanan Ottoman. Akhirnya pada Agustus 1462, Sultan Muhammad Al-Fatih ngerahin sekali lagi pasukannya yang berjumlah 90.000 ke Wallachia. Tapi kali ini yang memimpin pasukannya adalah Radu, yang merupakan adik Vlad sendiri. Menurut Sultan, seekor serigala harus dilawan dengan serigala yang lain, karena Radu juga sangat memahami wilayah Wallachia dengan baik. Sewaktu Radu melewati perbatasan, dia pun ngelihat betapa mengerikannya perbuatan kakaknya. Ribuan mayat dengan posisi tertusuk dipajang di sepanjang jalan menuju Wallachia. Dan di situ Radu pun sadar bahwa kakaknya merupakan orang yang sangat berbahaya dan harus dihentikan. Tanpa ragu Radu pun langsung menyerang kastil Poneri. Bukan Poneri yang nyelup batu ya, tapi emang nama kastilnya begitu. Nah, kastil Poneri ini juga merupakan kastil utamanya Vlad, sekaligus pusat komando prajuritnya. Puncak penyerangan Radu yaitu pada saat malam, yang dikenal sebagai Atakul de Nopte atau serangan tengah malam. Vlad yang gak pernah menduga itu dipaksa menyerah dengan gempuran pasukan Radu, dan akhirnya Vlad pun hancur. Di sini Radu masih memberi kakaknya kesempatan untuk hidup. Ia mencoba percaya bahwa kakaknya akan berubah dan membawa Vlad ke kesultanan. Atas hasil negosiasi dengan Sultan, disepakati bahwa Vlad akan diasingkan ke daerah Ottoman dekat Hungaria dan dipenjara selama beberapa tahun. Tapi yang anehnya, sewaktu Vlad di penjara, dia masih sempat nikah dan punya 2 orang anak. Karena status penguasa Wallachia saat itu udah kosong, Sultan Al-Fatih kemudian nunjuk Radu sebagai penguasa Wallachia selanjutnya.
dan Radu pun memimpin Wallachia sampai akhirnya Radu meninggal pada tahun 1475 dan tahta Wallachia pun kembali kosong. Para bangsawan serta para anggota kerajaan setempat kemudian jadi panik karena kosongnya tahta penguasa bisa aja menjadi pemicu perang antar bangsawan serta bangsa-bangsa lain yang ingin mengambil wilayah Wallachia. Kemudian mereka mutusin buat negosiasi kepada Sultan dan mereka minta untuk balikin Vlad III sebagai pemimpin mereka. Sultan yang ngira Vlad sudah tobat tanpa ragu setuju dan akhirnya ngelepasin Vlad. Namun dengan satu syarat, daerah Wallachia berada di dalam pengawasan Kesultanan Ottoman. Tapi ternyata Vlad ini adalah orang yang sangat keras kepala dan gak belajar dari pengalaman. Pada tahun 1476, Vlad minta bantuan militer ke penguasa Moldavia, yaitu Stephen III the Great, untuk menyerang kembali pasukan Ottoman. Menurutnya itu adalah upaya terakhir untuk bisa mendapatkan lagi kekuasaan penuh atas Wallachia. Dan bener aja, pas di akhir tahun itu, Vlad nyerang Kesultanan Ottoman dengan penuh keyakinan akan kemenangan. Tapi sayangnya, pasukan Vlad sama sekali nggak sebanding dengan pasukan yang dimiliki Sultan Muhammad Al-Fatih. Mereka langsung diluluh lantahkan dan kali ini Vlad nggak dikasih lagi kesempatan untuk hidup. Kepalanya langsung dipenggal oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan perjalanan Vlad sang Dracula pun berakhir. Jasad Vlad III kemudian dikuburkan di biara dekat Bukares. Tapi ada sebuah legenda yang boleh kalian percaya atau enggak, karena memang cuma mitos doang. Sebelum dipenggal, Vlad sempat berjanji akan kembali dan membunuh orang-orang yang telah mengkhianatinya. In order to bring a curse down against his enemy, and he promised that he will return. That was his curse, and I will take revenge against those that they betrayed me. Waduh, jadi seram kan? Legenda ini diperkuat lagi saat makam Vlad dibongkar pada tahun 1931 oleh para penjelajah yang memang pengen mastiin kematian Vlad. Nah, pada saat peti mati Vlad dibongkar, isinya kosong dan mereka cuma nemuin tulang binatang. He was killed and his body was buried in a monastery nearby Bucharest. Later on, when they opened the coffin, they never found his body. Gimana menurut kalian? Apakah dia benar-benar kembali atau ya itu cuma legenda doang? Silahkan komen. Tapi walaupun dia terkenal sebagai monster, dia tetap dihormati dan dianggap pahlawan oleh sebagian rakyat-rakyatnya. Dan gak sedikit juga rakyat-rakyatnya yang berdoa agar dia benar-benar kembali. So, gimana dengan sejarah Vlad III ini? Cukup kan buat kalian nahan pipis waktu malam? Ya begitulah ya guys, sejarah dari Vlad III yang sekaligus menjadi cikal bakal tokoh Dracula dalam novel yang ditulis oleh Bram Stoker pada tahun 1897. Jadi yang minum darah itu ya cuma di film-film doang, yang aslinya mah begini, brutal dan malah numpahin darah di mana-mana. Oh ya, ada info dikit nih cuy. Nama Dracula, nama belakangnya Vlad, dalam bahasa Rumania juga bisa diartikan sebagai iblis. Jadi artinya ganda gitu, antara anak naga dan iblis. Para sejarawan juga mendeskripsikan kekejaman Vlad ini ya selevel dengan iblis. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga menghibur dan nambah wawasan juga buat kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan gua minta maaf, dan kalau ada yang salah dari cerita ini mohon dikoreksi. So, terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka dengan channel ini. Hope you enjoy and see you guys in the next video. Peace out.